Tapi lucunya kalau santri mencium kaki gurunya langsung dibilang feodal. Tapi kalau orang rela antri dari subuh cuma buat nungguin artis, beli tiket jutaan. Halo adik bocil, ya, ya oke. Buat kamu yang paling sok pondok sendiri, paling sok barokah dan paling suci ya. Ya saya jelaskan ya. Kita ya kakak-kakak ini itu enggak enggak benci sama pesantren pondok, enggak ya. Sangat mendukung adanya pondok pesantren, tapi harus diketahui apa yang disampaikan Trans 7 itu adalah suatu fakta. Ya mungkin penyampaiannya agak sedikit gimana lah ya, tapi harus dipahami juga adik-adik ya. Apa yang terjadi ya dengan oknum penyalahgunaan pondok pesantren? Tidak semuanya tapi loh, tidak semuanya ya. Banyak pondok pesantren yang bagus, tapi kita berbicara ada pondok pesantren yang menyalahgunakan ataupun mengeksploitasi santrinya. Saya kasih contoh. Disuruh jadi kuli, membangun pondoknya. Itu buat kami sebenarnya kurang tepat ya, dan kurang elok. Yang kedua, ada kasus di mana santri disuruh ngemis ya, keluar cari dana yang dalilnya untuk pembangunan pondok pesantren tersebut, ngejual kalender lah, ngejual stiker lah ya, bahkan ada yang ngejual makanan lah ya. Itu ada pengakuan ya, viral. Dan juga ya ada di mana kasus pencabulan di ranah lingkupan pondok pesantren ya, yang dilakukan oleh kiainya. Bisa dicek kok di media sosial ataupun di berita. Dan bagaimana saya harus menanggapi tentang oknum kiai yang meraup keuntungan dari pondok tersebut, memiliki mobil mewah, hidup berfoya-foya, ya itu buat kami adalah masalah ketimpangan ya, yang aneh ya. Harusnya namanya kiai itu hidup yang menunjukkan jiwa kesederhanaannya ya, walaupun mampu tapi tidak flexing lah ya, seperti itu. Karena bagaimanapun niatan ada pondok tersebut adalah mengukur ya dan memberikan ilmu keagamaan yang baik. Soal masalah adab dan sopan santun itu kan bisa diberikan adab tersebut secara standarnya sebagai manusia ya, tidak harus ngesot-ngesot, tidak harus jongkok-jongkok ya, sampai ngasih makanan ya. Untuk ada ya kasus di mana seorang pemilik pondok ngasih makanan itu kayak ngasih makanan hewan ya, dilempar-lempar ya, harus ngesot-ngesot dulu diberikan susu, kan nggak harus gitu juga ya. Masalah adab itu ya seperti biasanya kita kehidupan sosial itu seperti apa. Ini yang saya jelaskan, tidak semua pondok pesantren, hanya beberapa oknum dan juga pondok pesantren yang mungkin melakukan kesalahan itu yang mengakibatkan pandangan masyarakat ya menganggap semua pondok itu bersalah, padahal enggak. Ini harus saya jelaskan secara detail dan bijak. Jadi kamu harus banyak belajar lagi adik ya. Jangan seolah-olah kamu paling orang yang pintar, suci dan paling sok mondok. Paham nggak?